Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan peristiwa Brigadir Polisi Ridar Ali Tommy atau Brigadir RAT kita sebutnya. Untuk motif ini sekarang sepertinya sudah mulai terbuka satu persatu teman-teman. Kenapa? Karena ada beberapa dugaan motif yang semakin kesini semakin kuat banget. Kita coba awali adalah pada saat proses terjadinya peristiwa tersebut, karena kalau kita simak dari keterangan dokter forensik yang melakukan pemeriksaan, Kompol Asri Megaratri ya, yang menyimpulkan bahwa luka khas di kepalanya dari Brigadir RAT memang itu adalah luka khas sebuah senjata api yang ditempelkan di arah kepala. Bahkan juga untuk hasil ronsen tidak ada anak peluru di dalam kepala, dan CT scan juga ada patah tulang-tulang di kepala serta tidak ada luka di bagian tubuh lainnya. Dan kalian juga harus tahu, di video sebelumnya sudah aku tunjukkan CCTV yang menjelaskan secara singkat bahwa peristiwa tersebut kan terjadi setelah Brigadir RAT menurunkan sejumlah orang. Ada perempuan, ada 2 perempuan, satunya suster, mungkin satu lagi majikannya, dan juga ada anak kecil di sana. Dan waktunya itu tidak sampai 2 menit. Pada saat sudah selesai menurunkan, Brigadir RAT juga ngebukain pintunya. 1 menitan berikutnya pada saat dia mau parkir, terjadilah peristiwa ini. Kalau dibilang ini adalah karena kecelakaan, kayaknya dari keterangan alat bukti, yakni adalah keterangan dari ahli, sepertinya tidak pas ke sana teman-teman. Karena kan untuk menentukan satu hal itu sebagai fakta dalam dunia hukum harus ada 2 alat bukti yang kuat ya. Keterangan saksi, ada keterangan ahli adalah salah satunya. Ada juga keterangan saksi, terus juga keterangan apa lagi? Terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Itu adalah 5 jenis alat bukti. Nah, terus mengenai motifnya apa dong kalau begitu? Ini seperti sudah ada muncul adalah dugaan mengenai kesehatan mental. Karena kesehatan mental sekarang itu masih dianggap hal yang nggak penting, nggak lebih penting atau nggak sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Nggak cuman berada di institusi Polri. Kita sebagai masyarakat aja, kalau ada orang komentar bahwa kayaknya mentalku terganggu deh, itu kayaknya aib gitu loh. Kayaknya menunjukkan kelemahan. Ini juga mungkin bagi sebagian orang yang berada di Polri mungkin masih berpikir jika ada anggota mentalnya itu terbilang lemah gitu, itu kayaknya aib banget bagi mereka. Apakah ini juga menjadi salah satu alasan untuk menutup kasus ini agar tidak terbuka alasan yang sebenarnya, motifnya apa? Sebenarnya kalau kita lihat dari alat-alat bukti memang sudah sangat menjurus. Yang menarik pelatuk senjata tersebut adalah Brigadir Ridar Ali Tommy sendiri. Tetapi yang menjadi penyebabnya, apalagi dengan jarak yang begitu dekat dengan mengantarkan penumpang yang baru turun, itu yang menjadi pertanyaan. Ini nggak lazim gitu loh. Tipikal dia menarik pelatuknya sendiri, tetapi baru 1 menitan setelah mengantarkan, membukakan pintu untuk orang yang dalam tanda kutip adalah majikannya. Aneh sekali itu teman-teman. Apa yang terjadi? Apakah telah terjadi percekcokan dengan orang yang baru aja dihantarkan? Karena kan orang terakhir boleh dibilang sebelum Brigadir RAT menghembuskan nafas terakhir, yang ketemu sama dengan dia adalah ya beberapa orang tersebut yang 1 menitan. Masa dari peristiwa tersebut dia mau menghembuskan nafas terakhir, di detik-detik terakhirnya tidak ada kejanggalan-kejanggalan tertentu? Mungkin aja dari situ kita bisa pahami, oh ternyata apakah mungkin Brigadir RAT sempat curhat nih dengan majikannya, perempuan tersebut, bahwa dia mengalami A, B, C, dan D. Kemudian malah diresponnya, kan kadang juga ada ya pada saat orang curhat masalah pribadi, ya elah cuma gitu doang aja. Nah kesannya kan orang kalau dicurhatin kita ngeluh, malah kita ngelawan, ya elah cuma gitu doang, kan rasanya kita malah beban mental. Apakah juga ada unsur mengarah ke sana? Tentunya orang-orang terakhir yang ketemu dengan Brigadir RAT seharusnya sudah dilakukan pemeriksaan. Kesehatan mental dugaan sangat kuat adalah menjadi penyebabnya, tetapi apakah ini berurusan dengan urusan di Polri, kerjaannya, atau urusan pribadi, ini yang sepertinya sedang dinantikan oleh masyarakat. Kapolresta Manado itu membantah ya, ini adalah kepala apa ya, bosnya lah ya, dari Brigadir RAT, ngebantah kalau dirinya menerima uang setiap bulan dari pengusaha tersebut. Tapi kan
aneh juga karena ada keterangan dari Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Tamsil, yang mengatakan bahwa Brigadir RAT itu berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinannya. Bahkan, ada keterangan dari Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, yang mengatakan bahwa kami sudah ada bukti pengajuan surat cuti dari Brigadir RAT, tapi belum ditandatangani atasan. Secara tidak langsung, Pak Benny kesannya mau mendukung bahwa statement dari Kabid Humas Polda Sulawesi Utara itu benar, tidak ada tuh yang mengizinkan dia ke Jakarta. Tetapi secara logika, ya, dari Ketua IPW lah ya, Sugeng Teguh Santoso, Indonesian Police Watch, yang bilang bahwa bagaimana mungkin seorang anggota polisi sejak tahun 2021 tidak dinas ya di Manado, tapi dia ke Jakarta, tapi tidak mendapatkan sanksi apapun. Keluarganya aja, istrinya waktu diwawancara awal-awal, karena bagi aku wawancara yang bisa dirilai untuk masalah keluarga ya, menurut aku adalah wawancara yang pertama-pertama, teman-teman. Karena kalau sudah kesini-sini, pasti sudah ada banyak hal yang sudah diajak ngobrol, jadi sudah tidak natural lagi. Wawancara istri dari Brigadir RAT pertama kali mengatakan bahwa saya tidak percaya kalau beliau itu almarhum itu melakukan itu karena keinginan dirinya sendiri. Karena komunikasi mereka cukup baik. Brigadir RAT itu kelahiran tahun 90-an ya. 90, masih 30-an tahun. Punya 3 buah hati. Komunikasi dengan istri juga masih cukup oke. Jadi alasan apa kalau dikatakan adalah alasan pribadi ini yang seperti apa? Masa sih nggak yakin deh. Apalagi apakah ada hubungannya juga dengan masalah mobil yang dikendarai oleh Brigadir RAT, karena ada keterangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR itu akan memanggil pemilik mobil Alphard yang dikendarai Brigadir RAT nanti pada 15 Mei 2024. Alasannya adalah kenapa kok dipanggilnya lama nih, nggak langsung hari ini aja. Karena anggota DPR itu sedang masa reses saat ini. Masalahnya apa? Adalah mengenai plat nomor palsu anggota DPR. Karena anggota DPR itu tidak ada yang pakai nomor 25. Kalau aku lihat kan memang platnya ini di bagian belakangnya itu ada logo lambang DPR-nya, teman-teman. Tujuannya untuk apa sih? Aku cek di Google. Kenapa anggota DPR itu perlu yang namanya kayak plat khusus? Lembaga pemerintah lainnya juga ada kan, sama seperti itu. Kalau aku cek dari berbagai sumber, sebenarnya nggak ada manfaat juga sih. Kayak lebih ke prestis aja. Tetap kalau lampu merah ya, maupun kamu platnya anggota DPR atau polisi ya lampu merah ya seharusnya berhenti. Terus juga mengikuti marka rambu-rambu lalu lintas juga sama seperti masyarakat sipil, nggak ada yang berbeda. Jadi dugaannya ini adalah lebih ke masalah prestis. Nah ini untuk si pengusaha tersebut ya, menurut Wakil Ketua MKD Nazarudin Degam, bahwa dia sudah tahu siapa pemilik dari mobil tersebut. Namanya adalah pengusaha Indra Pratama yang memiliki rumah di tempat TKP tersebut, yang juga sudah membantah bahwa dirinya mempekerjakan Brigadir RAT sebagai supir dan juga ajudannya. Alasannya itu baru semingguan, katanya untuk silaturahmi aja di sana. Walaupun banyak yang tidak masuk akal statement tersebut, tapi kita pengen tahu apakah ini menjadi alasan dari pihak kepolisian untuk menyatakan kasus ini ditutup. Mudah-mudahan sih akan dibuka lagi ya, karena dari Kapolri pun memberikan kode dan juga kayak instruksi harus dibuka lagi nih, semuanya harus terang benderang gitu. Nah, terus juga dari pihak Wakil Ketua MKD dipastikan tidak ada anggota DPR yang terlibat. Oke, yakin tidak ada yang terlibat ya? Mungkin aja sih, kita lihat nanti pendalamannya seperti apa. Terus di mobil tersebut kan diketahui ada lubang di atas mobil yang itu juga atas karena tembakan tersebut. Jadi itu sudah satu kesatuan dengan luka yang ada di bagian atasnya dari Brigadir RAT. Lantas dari semua ini kalau kita lihat adalah apa dong motifnya? Kenapa seseorang pengusaha, misalnya adalah dugaan tersebut benar, meng-hire anggota polisi sebagai ajudan dan juga supirnya?
Kan mereka uangnya banyak, kenapa nggak meng-hire yang private aja? Kalian harus tahu di Jakarta atau di banyaklah Indonesia atau negara manapun, itu ada private untuk ajudan ataupun juga supir. Bahkan artis-artis besar di Indonesia pun pada saat mereka keluar, mereka pun ada pengawalnya gitu teman-teman. Dan itu ada jasanya. Kenapa sih mereka tidak meng-hire mereka aja, bisa meng-hire dengan badannya yang gede, tinggi, yang ada spesifikasi macam-macam begitu? Apakah ini adalah lebih ke masalah prestis yang namanya orang kaya raya kan ya? Kalau aku lihat dari teorinya Maslow ya, kebutuhan dasar manusia, itu kan paling dasar adalah kebutuhan dasarnya ya, kayak sandang, pangan, papan. Kalau sudah terpenuhi semuanya, paling tinggi itu adalah ya masalah aktualisasi diri, ada juga prestis di sana. Ya, prestis adalah mungkin pada saat mereka pergi kemana-mana dikawal dengan anggota polisi, itu kesannya mereka ada menjadi orang penting. Ya, uang kan mereka sudah bukan jadi isu lagi. Jadi mereka pengen dihargai sama orang lain dengan ya selain barang-barang mewah juga dengan fasilitas pengawalan dari pihak kepolisian. Apakah ini menjadi salah satu alasan prestis bagi sebagian orang? Karena kan kalau kita lihat misalnya kayak para pengusaha yang kaya raya di Indonesia yang hartanya udah bukan lagi miliaran tapi sudah triliunan. Mereka sudah kaya raya, sudah sempurna lah hidupnya. Kenapa sih harus sibuk-sibuk ke politik, mencari kekuasaan? Ya salah satunya adalah dugaannya karena mereka juga mencari prestis ya. Mereka tuh pengen berkuasa agar ya ada kebutuhan atas lagi yang pengen dicapai. Sepertinya ini juga menjadi alasan kenapa ada sejumlah oknum-oknum meng-hire anggota polisi sebagai dugaannya, ajudan dan juga supir karena untuk meningkatkan prestisnya mereka. Mobil mewahnya sudah ada lah, terus juga baju mewah, tas mewah sudah ada. Kenapa nggak ditambah dengan supirnya, dengan dari oknum anggota polisi? Itu akan meningkatkan prestis mereka. Apakah itu alasannya yang menjadi salah satu motif kenapa Brigadir RAT ngerasa udah nggak ada kayak harga dirinya lagi, makanya dia melakukan hal seperti itu? Ya, kita lihat nanti apakah ini akan dibuka alasan pribadi tersebut ke masyarakat atau enggak, karena bagaimanapun juga ini sudah menjadi konsumsi publik. Apa menurut spekulasi kalian yang terjadi motif Brigadir RAT mau melakukan hal seperti itu? Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Kodian Jasa Semara. Sampai jumpa.